Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukronima. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori dan terapi konseling, yaitu terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, CBT ini dikembangkan oleh Aaron Tibet. Terapi CBT merupakan psikoterapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif, yang mana berfokus pada kognisi yang dimodifikasi secara langsung, yaitu ketika individu berusaha untuk mengubah perilaku yang maladaptif, maka secara tidak langsung juga akan timbul perilaku yang nampak. Tujuan dari terapi CBT ini yaitu untuk mengajak konseli agar menentang pikiran dan emosi yang maladaptif tadi dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan masalah mereka. Nah, jadi peran konselor di sini yaitu untuk merubah pikiran dan pernyataan negatif atas keyakinan tidak rasional yang dialaminya. Dalam proses ini, masa lalu tidak terlalu menjadi fokus dalam terapi. Karenanya CBT lebih banyak membahas tentang masa kini. Teknik dalam melakukan terapi CBT yang pertama ada asesmen. Asesmen di sini yaitu menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen ini dilakukan adalah kayak aktivitas nyata, terus perasaan, pikiran konseli. Jadi dengan melakukan asesmen itu sama artinya dengan kita menggali sebuah data dari konseli tersebut. Oke, langkah selanjutnya setelah melakukan asesmen yaitu menentukan tujuan. Nah, dalam tahapan ini tujuan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada membantu konseli untuk mengenali masalah atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan oleh konseli. Yang kedua yaitu memperhatikan tujuan konseli supaya tidak terpengaruh dengan pelajar dan tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Dan yang ketiga yaitu memecahkan tujuan menjadi sub-sub tujuan untuk menyusun menjadi susunan yang berurutan agar lebih tertata tujuan dari pelaksanaan terapi ini. Selanjutnya, setelah menentukan tujuan, maka langkah selanjutnya yang itu mengimplementasikan teknik atau treatment. Nah, jadi setelah melakukan assessment, lalu membuat tujuan-tujuan dari terapi ini, lalu yang ketiga yaitu menentukan treatment yang cocok untuk klien tersebut. Tahapan terakhir yaitu evaluasi atau follow up. Nah, setelah melakukan treatment, lalu yang terakhir ada follow up. Nah, follow up itu tindak lanjut, apakah misalnya si terapi ini berhasil atau tidaknya, begitu. Di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh konselor untuk menangani masalah klien dengan teknik terapi CBT. Yang pertama itu ada bisa menggunakan desensitisi sistematik, yaitu respon diganti respon takut dan cemas dengan respon yang relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan desensitisi sistematik ini, maka si konselor harus berupaya mengalih rasa takut konseli seperti cemas, terus misalnya ada fobia. Nah, diganti dengan menggunakan relaksasi seperti lagu ataupun hal-hal yang bisa membuat konseli nyaman. Nah, yang kedua itu ada pelatihan keterampilan sosial, yaitu melatih konseli untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya seperti itu. Jika konseli memiliki masalah dengan sosial. Baik, selanjutnya yaitu sedikit contoh tentang
atau mengenai CBT ini. Nah, saya menemukan sebuah contoh, yaitu Revi, kita menggunakan nama samaran ya, adalah siswi kelas 2 MA di Pondok Pesantren Darun Nadwa Al-Yamini. Nah, dia ini memiliki ketakutan dengan pelajaran matematika, di mana Revi ini setiap melakukan pelajaran matematika dia merasa cemas, merasa takut seperti itu. Nah, lalu di sini langkah pertama itu asesmen seperti tadi. Nah, ternyata setelah konselor melakukan asesmen, ternyata benar si Revi ini memiliki ketakutan dengan pelajaran matematika, yaitu dengan alasan waktu dia masih SMP atau MTS, di dalam kelas, di dalam pelajaran matematika, dia sering mendapatkan nilai sedikit begitu. Nah, juga guru matematikanya ini sering mempermalukannya di dalam kelas karena si Revi ini dianggap tidak ikut dalam seperti kayak berpelakuan pasif di kelas, tidak bertanya, terus pendiam, terus dia cuma mengandalkan temannya. Kalau misalnya dia tidak bisa, dia bertanya sama temannya, dia tidak berani kepada gurunya, dan dia juga tidak pernah mengungkap kepada teman-temannya bahwa dia itu memiliki ketakutan dengan pelajaran matematika. Nah, setelah asesmen tadi, maka mungkin yang bisa dilakukan oleh konselor itu menghentikan pikiran negatif atau irasional dari konseli ini. Jadi terapi CBT ini akan membantu konseli untuk mengubah perilaku irasionalnya atau mengubah pikiran irasionalnya yang tadi misalnya takut atau cemas dengan pelajaran matematika. Dan di sini juga bisa digunakan yaitu mengukur mengukur perasa kognitifnya. Nah, setelah mengetahui, dan ternyata si Revi ini dia memiliki IQ 90, dan itu rata-rata. Dan Revi ini termasuk anak yang cerdas, dan dia bisa atau mampu untuk menerima pelajaran apapun seperti itu. Dan di sini perlu juga untuk guru lebih perhatian kepada si Revi ini. Tidak boleh untuk memiliki perilaku yang pilih kasih. Nah, jadi seperti itu, yaitu mengubah pikiran negatifnya menjadi positif supaya si Revi ini kembali lagi atau tidak cemas dengan pelajaran matematika seperti itu. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.